silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh bergabung dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari di JKI Home Church ya, yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih juga buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, segenap pekerja dan juga Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Apa kabar? Luar biasa, benar. Di waktu-waktu kita, jika kita bersama-sama dengan Tuhan, pasti ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Karena Tuhanlah satu-satunya pemelihara hidup kita. Tuhanlah satu-satunya penolong hidup kita di setiap keadaan. Di dalam situasi apapun juga, Tuhanlah penolong bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan sampai pada masa tua kita pun Tuhanlah yang luar biasa bagi kita. Saya dan Bapak Gembala satu kampus, Pak Robi Ciadi juga, kami bersama satu kampus di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Jadi izinkan saya perkenalkan diri sebentar ya, karena ini pertama kalinya saya ada di tempat ini. Dan Bapak Gembala sebagai Ketua Kepala Pers dan Media STTRM, beliau juga sebagai salah satu dosen tetap di STTRM dan saat ini sedang giat-giatnya untuk menyelesaikan disertasi. Kita doakan pada tanggal 5 Juli nanti beliau bisa diwisuda ya Bapak Ibu semuanya. Dan juga Bapak Robi Ciadi sudah selesai S2-nya. Mari silakan bergabung Pak dengan kami di S3. Hari ini Bapak Gembala ada di GBI Viva Kelapa Gading, tempat saya melayani di sana. Dan juga saya sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan swasta di bagian Human Resources Department. Bapak Gembala WA ke saya dan memberikan subtema untuk sepanjang bulan Februari adalah sehati dan sepakat. Bapak Ibu Saudara-saudari, sehati dan sepakat adalah seia, sekata, satu tujuan. Sepakat adalah sependapat yang dapat diartikan sepikiran, mau bersatu, mau satu tujuan, punya purpose yang sama untuk menjalankan waktu-waktu yang ada, baik itu di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, punya satu tujuan, sehati mau membawa rumah tangganya kemana, sepakat, sepikiran dan juga bahkan dengan Tuhan kita perlu sehati, kita perlu sepakat dengan Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 5. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu ayat ganjil, lalu ayat 5 kita baca bersama. Filipi 2 ayat 2 berkata, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita diingatkan firman Tuhan, kita perlu sehati. Kita perlu selain sehati, sepakat, sepikiran, punya satu tujuan. Sehati sepikir dengan firman Tuhan, maka dapat, tadi saya katakan, dapat menjalankan rumah tangga. Di dalam keseharian suami istri perlu sepakat. Di dalam organisasi, dalam pelayanan, gembala dan juga pengerja yang ada perlu sepakat untuk gereja Tuhan dibawa untuk semakin dewasa di dalam Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan kalau kita mau sepakat, kita mau sehati sepikir, sepakat untuk melakukan firman Tuhan di dalam rumah tangga masing-masing, maka tadinya rumah tangga itu lagi tidak baik akan mengalami pemulihan, ada pembaharuan. Karena kalau tidak sepakat, ya pasti sama-sama tidak mau berjalan satu tujuan. Jadi ketika pasangan itu menikah, dua menjadi satu,
pasti ada sebelum menjadi satu, ada yang sudah dibicarakan terlebih dahulu ya. Dibicarakan terlebih dahulu rumah tangga kita kelak akan dibawa kemana. Dan ada ikatan janji, pernikahan yang kudus. Ada ikatan janji, jangan lupa janji nikahnya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Karena apa yang diberkati Tuhan sampai selama-lamanya diberkati Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mencurahkan berkat-berkat Tuhan dalam rumah tangga anak-anak Tuhan yang sehati, sepakat, sepikir untuk melakukan firman Tuhan di dalam rumah tangganya. Dalam pelayanan juga, kalau ada yang mulai one man show, tidak ada sepakat untuk bersama dalam melayani Tuhan, pasti pelayanan itu tidak dapat berjalan dengan baik ya, karena bisa terjadi perselisihan satu dengan yang lainnya. Untuk sehati, sepakat atau sepikir itu perlu kerendahan hati. Kerendahan hati Rasul Paulus katakan dalam Filipi 2 ayat 2, dikatakan karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Perlu menjaga hati. Bapak Ibu, satu hati, satu pikiran itu perlu menjaga hati. Hati kita ada di sini ya. Tapi biasanya di sini, katanya di sini, sakitnya tuh di sini kalau nggak bisa menjaga hati. Tapi sebenarnya hati kita ada di sini. Cuman kalau saya berdiri lalu saya begini kan, ini si Leni mau apa ya, Bu Leni mau apa ya, tangannya kok di pinggang begitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi biarlah perlu kerendahan hati, harus ada kerendahan hati untuk saling memaafkan satu yang lainnya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Rumah tangga berjalan dengan manis kalau ada kerendahan hati. Istri mau mengampuni suaminya, suami mau mengampuni istrinya. Begitupun orang tua dan anak-anak akan berjalan manis Bapak Ibu Saudara-saudari. Memang tidak mudah untuk menjalani itu semua karena ada dua pribadi yang berbeda yang dipersatukan oleh Tuhan. Barangkali yang awal-awalnya itu semua kelihatannya baik-baik kan pasti akan dituruti. Nanti hati-hati dong sayang, hati-hati beb. Jangan masuk lubang jalannya lihat-lihat. Tapi begitu menikah jalannya suami kecepatan, istrinya di belakang. Dan kalau ada lubang istrinya masuk sedikit, aduh katanya suaminya begini Bapak Ibu. Matanya di mana? Kalau dulu hati-hati sayang, hati-hati beb begitu ya. Tapi Bapak Ibu biarlah tetap kasih mesra dalam keluarga itu sepakat untuk tetap dipelihara dengan manis, dipelihara dengan indah. Jadi kalau ada dalam rumah seperti ini kan satu pintu ya. Mau masuk keluar ya ketemunya sama. Nanti kan gak enak ya. Kalau situasinya dalam rumah tangga gak bisa menjaga kasih mesra, dalam pelayanan pun tidak bisa menjaga relationship yang baik. Sakit kepala loh Bapak Ibu Saudara-saudari, itu dia akan langsung ke pusat rasa sakit kepala. Karena itu yang dilihat kan, masuk dia lagi, mau keluar dia lagi di depan pintu begitu. Jadi biarlah kita punya kerendahan hati, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Roma 12 ayat 16 berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Hidup bersama, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Firman Tuhan katakan begitu ya. Nanti kita juga kalau terlalu tinggi pikiran kita bahkan melupakan Tuhan, kita akan sakit juga Bapak Ibu ya. Jadi biarlah kita tetap berjalan dengan hikmat pimpinan kebijaksanaan dari Tuhan. Kita memulai segala sesuatu dengan doa. Jangan lupa berdoa. Minta pimpinan Tuhan untuk menjaga bahtera rumah tangga yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk dipimpin oleh Tuhan melalui kepala keluarga. Jadi istri
mengasihi suami, menghormati suami, suami mengasihi istri. Dan istri itu menjadi penolong bagi suami, bukan penongrong. Dan juga istri tunduk kepada suami, bukan tanduk suami ya. Jadi istri menjadi penolong, istri tunduk supaya suaminya juga bisa membawa rumah tangganya semakin lebih baik lagi. Begitupun ketika Tuhan beri otoritas kepada pimpinan rohani atau mungkin pimpinan perusahaan, kita juga harus tunduk kepada yang Tuhan berikan otoritas kepada kita. Apabila dalam keseharian kita tidak sehati, kita tidak sepikir atau sepakat mencapai tujuan, maka bisa ada perselisihan. Karena tidak sehati dan sepakat tadi itu. Jadi bisa timbul perselisihan. Perselisihan karena tidak sehati dan sepakat. Paulus mengirim surat kepada jemaat di Filipi yang mengalami perselisihan. Paulus mengingatkan bahwa perselisihan itu bisa mengakibatkan perpecahan. Paulus ingin perselisihan itu diselesaikan dengan terlebih dahulu mengutamakan kasih dan teladan Yesus. Allah itu kasih, dan jika kasih Allah itu tinggal di dalam kita, maka Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Jadi biarlah kasih itu mampu menyelesaikan segala sesuatu. Kasih dapat menolong segala sesuatu. Bagi Paulus hanya dengan kerendahan hati maka perselisihan dapat terselesaikan. Karena akan ada hal-hal yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya misalnya budaya, ya begitu budaya ada yang mungkin memang kebiasaannya berteriak-berteriak. Tapi saat pacaran tidak seperti itu. Ketika memasuki rumah tangga, teriakan-teriakan itu semakin terlihat. Dan kayaknya menusuk deh di hati. Kalau ketemu dengan istri yang lemah lembut dan suaminya itu memang suaranya besar begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi biarlah tidak menjadi perselisihan apapun di dalam rumah tangga, di dalam keluarga maupun di dalam lingkup kita melayani Tuhan ataupun di dalam perusahaan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan penyebab perselisihan. Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4. Filipi 2 ayat 3-4 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi ada kepentingan orang lain juga. Orang yang memperhatikan kepentingan sendiri, saya beri highlight garis bawah yang warna biru sama yang warna kuning. Orang yang memperhatikan kepentingan sendiri adalah mencari keuntungan bagi dirinya atau kesenangan sendiri yang tidak yang diperolehnya itu tidak dengan memperhatikan keberadaan orang lain, tidak punya empati, tidak punya simpati, semua itu ingin maunya, semua itu ingin kemauannya, bahkan ingin diterima, dipenuhi, tidak peduli apakah itu menyakiti atau merugikan orang lain. Kepentingan sendiri dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Kalau mencari kepentingan sendiri itu adalah penyebab perselisihan dan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada orang yang ingin dikagumi, dihormati, dipuji, dikerumuni banyak orang, ya, mendapatkan banyak hal, ingin terkenal. Punya penyakit itu, apalagi kalau dalam konseling pastoral ada penyakitnya. Nama penyakitnya pathological narcissism. Ini bagian mentalnya itu kena polusi, ada distorsi, banyak debunya. Kalau dia tidak disanjung jemaat, tidak dipuji-puji dalam waktu-waktu yang ada, maka dia akan merasa nggak nyaman. Ini pathological narcissism. Mungkin kita sering dengar narsis tuh dia. Nah, dalam ilmu konseling disebut dengan pathological narcissism.
Jadi kalau nggak dipuji sama followernya, dia sakit Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan kalau ada dalam lingkup pastoral konseling, ini kan bahaya ya. Konselor datang dengan masalah, ternyata konselornya juga punya masalah mental. Dua-duanya perlu dikonseling. Jadi biarlah pathological narcissism itu tidak ada pada kita ya. Misalnya di dalam rumah tangga Bapak Ibu saudara-saudari. Biasanya suami suka puji istrinya, istri suka puji suaminya. Boleh dong ya, kan dipuji pasti berbunga-bunga begitu ya. Dan ada beberapa hari tidak dipuji lalu pikirannya mulai macam-macam begitu ya. Pikirannya mulai kemana-mana, jangan Bapak Ibu saudara-saudari. Karena itu adalah pujian yang sia-sia. Jadi sebaiknya kita tidak mengalami pathological narcissism. Lalu yang kedua, hal pokok yang kedua, Paulus menasihati untuk mencegah perselisihan. Di dalam Filipi 2 ayat 3b sampai 5 dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran yang sama dengan Yesus Kristus. Hendaklah rendah hati. Ternyata rendah hati itu seperti yang saya katakan di awal, perlu Bapak Ibu saudara-saudari menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Pimpinan yang diberi otoritas kepada Tuhan biasanya demikian. Kalau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, biasanya para pemimpin itu mau untuk berkorban bagi yang dipimpinnya. Rendah hati, menganggap yang lain lebih penting, ya, lebih utama dari dirinya sendiri. Apalagi kalau ada otoritas dari Tuhan untuk mengembalakan. Banyak waktu yang diberikan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Yang lain mungkin malam minggu lagi jalan-jalan, tapi yang Tuhan beri otoritas untuk mengembalakan itu barangkali juga sedang membangun mesbah doa. Ya, pagi-pagi hari jam 3 pagi sudah duduk diam di bawah kaki Tuhan, jam 5 untuk mengcover, memproteksi dengan doa untuk apa yang sedang digembalakan. Itu pemimpin yang diberi otoritas dari Tuhan kepada pemimpin rohani. Dan Bapak Ibu, itulah yang dinamakan dengan seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Pendoa-pendoa, beri waktu duduk diam di bawah kaki Tuhan, berjam-jam memuji menyembah Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan untuk jemaat Tuhan, untuk para gembala dan juga untuk para pengerja yang ada. Dan mungkin ada yang berpuasa Bapak Ibu, saudara-saudari, dari pagi berpuasa untuk supaya dalam doa itu ada kuasa Tuhan yang menaungi gereja yang sedang digembalakan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Dalam keluarga kalau sudah punya kepentingan masing-masing pasti tidak akan sepakat, tidak akan saling bertemu satu dengan yang lainnya. Jadi perlu sepakat, memperhatikan kepentingan satu dengan yang lainnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita sepakat, sepikir dengan Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan. Dengan hati yang luas, hati yang lapang kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Karena kan firman Tuhan sebenarnya tidak mudah untuk kita ikuti. Apalagi kita punya worldview, cara pandang kita itu masing-masing berbeda. Nah, kalau kita mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, maka worldview kita akan mengalami perubahan. Cara pandang dunia akan mengalami transformasi tatanan nilai karena nilai-nilai daripada firman Tuhan itu sendiri.
Dan itu perlu dilatih Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita punya pengalaman masa lalu ketika kita tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Tetapi ketika kita mau diselamatkan oleh Tuhan, kita mau mengalami pembaharuan, pemulihan, mengalami pertobatan Bapak Ibu, maka kita akan lakukan firman Tuhan. Bukan tobat kumat lagi. Atau seperti kapal selam, nanti di penghujung tahun ada Natal, ada door prize loh, timbul kapal selamnya. Nanti ada ibadah tahun baru, ada door prize, jangan lupa ya datang ya. Baru naik lagi kapal selamnya, jadi baru datang beribadah. Ini kan tobat dan kumat lagi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita tetap melatih diri kita untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Seperti kalau kita makan 1 hari 3 kali. Iya 1 hari 3 kali. Itu yang kelihatan. Kalau nggak kelihatan pasti ada nambahnya lagi. Hati-hati jangan sakit ya. Wah kamu sekarang sehat ya. Diet ya, iya sih diet, tapi di dalam kan sudah banyak begitu ya, penumpukan kolesterol. Iya sehat saya 1 hari 2 kali makan. Itu yang kelihatan, ya nggak kelihatan sudah lebih dari 2 kali. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita melatih untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Walaupun rasanya sulit dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Tapi kalau kita mau latih, maka kita kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Perselisihan dapat dicegah, perselisihan dapat diselesaikan jika masing-masing sehati sepikir dan berpikir seperti Kristus berpikir. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita kan masih di dunia Leni. Kita tetap memikirkan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan, dari kuasa Roh Kudus, kita punya hikmat, kita punya bijaksana untuk mengelola pekerjaan kita, untuk mengatur keuangan, bahkan untuk mengelola rumah tangga, gereja yang Tuhan percayakan. Minta hikmat Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Kita juga harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kita perlu rendah hati di hadapan Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Rendah hati dan rendah diri itu berbeda. Rendah hati kita merendahkan diri kita ya kepada Tuhan. Tapi kalau rendah diri itu wah ayo dong ibadah enggak di sana kan mereka itu bajunya bagus-bagus begitu, saya kan bajunya cuma seperti ini begitu. Saya nggak mau, itu rendah diri Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi biarlah kita punya kerendahan hati, bukan rendah diri. Jangan lupa karena kita adalah imago Dei, kita adalah gambar Allah, diciptakan Tuhan serupa dengan Tuhan. Memiliki kerendahan hati dan menganggap orang lain juga lebih baik dari diri kita sendiri. Ya, kerendahan hati berarti punya hati yang tulus, yang benar-benar menganggap orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Waktu saya juga punya dosen ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengajarkan bagaimana berkhotbah begitu ya, atau juga ada mentor-mentor ketika kuliah, dosen-dosen yang menyampaikan kalau kita ada di depan itu Tuhan yang memberikan kesempatan. Tapi jangan coba-coba tidak belajar, tidak berdoa, tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan bisa terjadi ada orang-orang yang lebih baik yang mengizinkan kita dan berada di depan dan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari perlu kerendahan hati. Karena pasti ada yang lebih baik lagi. Dengan digerakkan oleh kasih Tuhan, tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kita dapat melayani dengan sepenuh hati kalau kita tidak mencari puji-pujian yang sia-sia atau mencari kepentingan sendiri. Karena itu bisa membawa penyakit Bapak Ibu, bisa membawa stres, mengalami tekanan karena mau melawan yang dinamakan dengan pathological narcissism ini. Otoritas melayani sepenuh hati membuat seseorang menjadi lebih baik. Jika ada otoritas yang Tuhan berikan, akan menjadi lebih baik lagi. Dan kelebihan ini pun bukan untuk memuliakan diri sendiri Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengizinkan kita boleh ada di suatu tempat, kita boleh berkembang,
Tuhan bawa naik, tetapi semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Sehati dan sepikir, artinya kita punya seperasaan, sepikiran dengan Tuhan. Sehati dan sepakat sulit, tapi kalau mau rendah hati, kembali lagi kepada rendah hati, maka kita dapat melaluinya. Sepakat itu mendatangkan berkat loh. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang katakan, Ulangan 7 ayat 12 sampai 13 mengatakan, Ulangan 7 ayat 12 dan 13, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Jadi sepakat itu mendatangkan berkat. Kalau misalnya kita punya tempat usaha, punya toko mungkin, lalu berantem terus, apakah mendatangkan berkat? Orang yang mau belanja pasti nggak usah. Suasananya nggak enak tuh, udah berantem di depan. Pasti tidak mendatangkan berkat ya. Perselisihan itu tidak akan mendatangkan berkat. Yang ada gak enak banget deh. Di hati itu gak enak banget gitu. Nanti jadi penyakit masuk rumah sakit. Jadi Tuhan janjikan sepakat mendatangkan berkat. Kalau kita mau mendengarkan peraturan-peraturan Tuhan dan setia untuk melakukannya, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Bahkan Tuhan akan mengasihi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Memberkati, membuat kita banyak, memberkati buah kandungan. Bahkan hasil bumi, apa saja akan Tuhan berkati. Sepakat mendatangkan berkat, ada berkat-berkat Tuhan. Orang yang semula tidak sepakat dengan Tuhan, tidak mau menjalankan firman Tuhan. Ketika Tuhan mendapatkannya dan mau berendah hati, menyerahkan hidupnya, menyerahkan hidup pertobatannya ke dalam tangan Tuhan, akan mengalami buah-buah pertobatan. Akan mengalami turning point, titik balik Bapak Ibu Saudara-saudari. Akan mengalami pertobatan dan mengalami bagaimana Tuhan mencurahkan berkat kepadanya. Setiap kita pasti punya experience bersama dengan Tuhan. Iya, pada masa lalu kita ada blueprint. Tuhan yang bawa kita mengalami pertobatan. Tuhan yang menyelamatkan saya oleh karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, sejak kecil kita diajarkan 1 ditambah 1 adalah 2. Ini ilmu matematika. Tetapi cara hitung Allah itu berbeda. 1 ditambah 1 bisa menjadi 1000. Bahkan 10.000, 100.000. Kita juga tidak sepakat kalau kita ke tempat cetak foto, saya mau cetak foto 4x6 2 lembar. Lalu Pak Robi 4x6 8 lembar. Belum sepakat. Tapi kalau kita pakai ilmu matematika 4x6 24. Kita sepakat menggunakan ilmu matematika bahwa 4x6 24. Karena bila 2 orang sehati, 1 orang ditambah 1 orang, maka kuasa Allah akan bekerja dengan luar biasa. Pasti Bapak Ibu yang sudah berumah tangga mengalami kuasa Allah. Bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam keluarganya, kuasa Allah bekerja di dalam rumah tangganya. Ada yang saya namakan ilmu sapu lidi. Sapu lidi ini kalau tetap diikat jadi satu, bisa buat nyapu ya. Kuat membersihkan kotoran. Bisa buat bersihin karpet, bersihin kebas-kebas kasur. Tapi coba kalau dibuyar ikatannya hanya 1 saja. Mungkin juga enggak kuat bersihin wastafel yang tersumbat, patah. Tapi kalau kita mau bersatu, satu tujuan, punya satu purpose, maka ada kekuatan yang luar biasa. Jadi biarlah kita sehati, sepakat, sehingga kita boleh mengalami pemulihan, mengalami pembaharuan. Kisah Para Rasul
kalau kita baca dalam kisah jemaat yang semula, kisah jemaat yang mula-mula, mereka sehati sepakat tidak hanya saat memuji Tuhan, tapi dalam hubungan mereka antar pribadi satu dengan yang lainnya mereka menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan terus melipat gandakan jumlah orang percaya dan kehidupan mereka tidak berkekurangan karena mereka sehati, sepakat untuk memuliakan Tuhan. Penghancur kesatuan adalah kesombongan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika kita punya kesombongan, kita punya iri hati, akan menghancurkan banyak hal. Misalnya seperti yang diingatkan Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Dia katakan, aku dari golongan Paulus. Ada yang katakan, aku dari golongan Paulus. Aku dari golongan Apolos. Aku dari golongan Kefas. Jadi ada golongan-golongan dengan maksud-maksud tertentu. Punya agenda masing-masing, punya tujuan sendiri. Dan berkat tidak harus juga berupa benda materi. Jadi kesombongan inilah yang menghancurkan persatuan. Tapi hal-hal rohani, hal-hal yang lain yang Tuhan berikan, Tuhan curahkan bagi sepakat yang mendatangkan berkat. Dulu saya suka katakan sama Tuhan, kalau misalnya saya ciut begitu ya, saya menghadapi sesuatu saya langsung ciut begitu. Jadi kena 5L, lemah, letih, lesu, lemah, loyo, lunglai begitu. Saya katakan, Tuhan, di mana kaki berpijak, kaki saya berpijak, itulah tanah perjanjian, tanah berkat yang Tuhan janjikan kepada saya. Saya katakan demikian Bapak Ibu, saya ada untuk diberkati, saya ada untuk memberkati. Jadi akhirnya kita punya kekuatan ya. Walaupun saya belum melihat apa sih, tapi saya perkatakan firman Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Di mana kakiku berpijak, itu adalah tanah perjanjian bagiku. Tanah berkat yang Tuhan janjikan kepadaku. Dan biarlah firman itu tetap ada di dalam hati kita. Bukan jatuh di tanah hati yang berbatu-batu. Hidup bersama, hidup berdampingan perlu sehati sepakat. Satu suara dalam damai, itulah kerukunan. Di mana ada kerukunan, di situ Tuhan perintahkan untuk mencurahkan berkat-berkat Tuhan tercurah. Jadi kita harus punya satu sikap. Bahwa kita perlu sehati sepakat sehingga berkat-berkat Tuhan itu tercurah di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, punya intimasi dengan Tuhan, maka kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak mungkin saya mau berjalan dengan banyak anak-anak mahasiswa tanpa satu tujuan begitu ya. Wah, si Ibu Leni mau kemana sih ngajak-ngajak jalan tapi nggak tahu mau kemana, nggak punya tujuan. Jadi nggak jadi jalan-jalan pada diam begitu ya di tempat. Jadi harus punya tujuan. Kita punya satu tujuan. Mungkin kita sama-sama mau ke LA, ini belum sepakat. Yang satu LA ke Los Angeles, yang satu ke Lenteng Agung begitu. Ini belum sepakat Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita mau kemana? Ke LA, Los Angeles. Kita mau ke Los Angeles bulan ini. Bukan ke Lenteng Agung. Nah, sepakat jadi kita bisa jalan bersama-sama. Kalau tidak sepakat nanti pada pisah-pisah begitu Bapak Ibu. Sehati dan sepakat, sehati dan sepikir, mendatangkan berkat, mendatangkan pembaruan, mendatangkan pemulihan. Amin. Mau sehati sepakat ya, ini bulan sehati dan sepakat. Jadi biarlah firman Tuhan itu menjadi remah bagi setiap kita. Dan jangan lupa, jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Jangan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Walaupun memang kita punya kepentingan ya, tapi biarlah kita punya wisdom, wise, menjadi bijaksana, sepakat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.